Review materi fisika kelas 7. Dalam video ini dibahas bagian kedua, yaitu topik tentang suhu, pemuaian, kalor, dan konversi satuan. Sekarang kita akan bahas tentang suhu. Suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda. Alat ukur suhu disebut termometer. Dalam kondisi tertentu, suhu dinyatakan dalam suhu mutlak dengan persamaan T besar sama dengan T derajat Celcius ditambah 273. Termometer yang akan dibahas, termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Mari kita bahas tentang konversi suhu antar termometer. Persamaannya, TA min TB dibagi TX min TB untuk termometer pertama sama dengan TA min TB dibagi TX min TB untuk termometer kedua. Waduh, apa maksudnya? TA skala suhu atas, TB skala suhu bawah, TX skala suhu yang diketahui atau yang akan dicari. T1 termometer pertama, T2 termometer kedua. Nah, skala-skala pada termometer itu berapa saja? Untuk termometer Celcius skala bawahnya 0 derajat, skala atasnya 100 derajat. Untuk termometer Reaumur, skala bawahnya 0 derajat, skala atasnya 80 derajat. Sedangkan untuk Fahrenheit, skala bawahnya 32 derajat dan skala atasnya 212 derajat. Mari kita coba untuk menghitung salah satu contohnya. Contoh, kita akan hitung 60 derajat Celcius itu berapa derajat Reaumur. Menggunakan persamaan tadi, 100 dikurangi 0 dibagi 60 dikurangi 0, karena yang diketahui 60 derajat, sama dengan 80 dikurangi 0 dibagi T dikurangi 0. Ini untuk termometer Reaumur. Sehingga persamaannya menjadi 10 dibagi 6 sama dengan 80 dibagi T. Sehingga T sama dengan 48. Jadi 60 derajat Celcius sama dengan 48 derajat Reaumur. Sekarang 50 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Kita tetap menggunakan persamaan yang tadi. Untuk skala Celcius dulu, 100 dikurangi 0 dibagi 50 dikurangi 0, karena yang diketahui 50 derajat, sama dengan 212 dikurangi 32 dibagi dengan T dikurangi 32. Ini termometer Fahrenheit. Sehingga persamaannya menjadi 10 dibagi 5 sama dengan 180 dibagi T minus 32. Kalau kita lanjutkan perhitungannya akan mendapatkan T sama dengan 122. Jadi 50 derajat Celcius sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Jika suhu ini kita ubah ke suhu mutlak, maka T sama dengan 60 derajat Celcius ditambah dengan 273 sama dengan 333 Kelvin. Kalau suhu ini yang diubah ke suhu mutlak, maka T sama dengan 50 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 323 derajat Kelvin. Kita lanjutkan pembahasannya pada pemuaian zat. Pada umumnya, zat jika dipanaskan akan memuai. Namun demikian beda dengan air. Air pada suhu 0 sampai dengan 4 derajat Celcius jika dipanaskan akan menyusut, dan jika didinginkan malah akan memuai. Kondisi inilah yang dikenal dengan anomali air.
Kita akan mulai dengan pembahasan pemoean panjang. Pemoean panjang memiliki persamaan L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Sedangkan pemoean luas persamaannya A sama dengan A0 dikalikan 1 ditambah beta delta T. Sedangkan pada pemoean volume, rumusnya V sama dengan V0, 1 ditambah gamma delta T. L0 adalah panjang awal, L panjang akhir, A0 luas awal, A luas akhir, V0 volume awal, V volume akhir. Keadaan awal dengan keadaan akhir itu bisa dibandingkan, sehingga kalau delta T-nya bertambah, maka V akhir lebih besar daripada V awal. Sedangkan kalau delta T-nya kecil, mengecil, maka V akhir akan lebih kecil daripada V0. Pemoean yang berkurang disebut juga menyusut. Delta T itu apa? Delta T itu adalah perubahan suhu. Jadi tadi sudah saya katakan bisa naik, bisa turun. Alfa, koefisien moe panjang. Beta, koefisien moe luas. Gamma, koefisien moe volume. Dalam hal ini, beta sama dengan 2 alfa, gamma sama dengan 3 alfa, maka dari itu gamma sama dengan 3/2 beta, dan beta sama dengan 2/3 gamma. Saya sisipkan materi pengayaan, karena pada pemoean, khususnya pada pemoean gas, selain dipanaskan, gas bisa saja mengalami pemoean bila tekanannya dinaikkan. Gas mengalami perubahan tekanan dan suhunya tetap. Maka kondisinya akan mendapatkan persamaan delta V sama dengan V1 dikalikan dalam kurung P1 dibagi P2 dikurangi 1. Delta V itu adalah perubahan volume. Nanti pemoeannya di situ. V1 adalah volume awal. Sedangkan P1 adalah tekanan awal. Dan P2 adalah tekanan akhir. Kemudian berikutnya, apabila gas mengalami perubahan suhu, tetapi tekanannya tetap, persamaannya akan menjadi delta V sama dengan V1 dalam kurung T2 dibagi T1 dikurangi 1. Ingat di sini T1 dan T2-nya dinyatakan dalam suhu mutlak. Delta V adalah perubahan volume. V1 volume awal. T1 suhu mutlak awal. Dan T2 suhu mutlak akhir. Kalor. Kalor ialah bentuk energi yang bisa berpindah dari satu benda ke benda lainnya karena adanya perbedaan suhu.
ketika dua benda yang memiliki perbedaan suhu kemudian bertemu, maka kalor akan mengalir atau berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, terjadi dua peristiwa perubahan suhu. Persamaannya nanti kita gunakan Q sama dengan M kalikan C kali delta T. Ada perbedaan huruf C, yang satu kecil, yang satu besar. Kalau kita menggunakan huruf C yang besar, Q sama dengan C besar kali delta T. Nah, perubahan wujud. Nanti kita akan menggunakan persamaan Q sama dengan M dikalikan L. Apa pengertian dari masing-masing notasi tersebut? Q adalah kalor dalam satuan joule atau kalori, kemudian M itu massa zat dalam satuan kilogram atau gram, C kecil itu kalor jenis, specific heat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius atau kal per gram derajat Celcius. C besar, kapasitas kalor atau heat capacity, satuannya joule per derajat Celcius atau kal per derajat Celcius. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. L, kalor transformasi, satuannya joule per kilogram atau kal per gram. L bisa sebagai kalor lebur atau kalor uap. Masih ingat grafik perubahan suhu dan perubahan wujud pada suatu zat? Coba kita lihat grafik es batu dengan suhu awalnya minus 10 derajat Celcius, kemudian dipanaskan hingga menjadi uap. Bagaimana menghitung kalori yang dibutuhkan? Dari grafik kita bisa baca bagaimana kita menghitung kalori yang dibutuhkan dari es batu hingga menjadi uap. Q total sama dengan Q1 ditambah dengan Q2 ditambah dengan Q3 ditambah Q4 dan Q5. Persamaannya bagaimana? Q total sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T ditambah dengan M dikalikan kalor lebur ditambah dengan M kalikan C kalikan delta T ditambah dengan M kalikan kalor uap ditambah dengan M kalikan C kalikan delta T. Pembahasan tentang perpindahan kalor erat kaitannya dengan asas Black. Apa itu asas Black? Dua zat yang berbeda suhunya kemudian dipertemukan, maka akan terjadi aliran atau perpindahan kalor. Zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor, dan zat yang bersuhu rendah akan menerima kalor. Oleh Black atau dikenal dengan asas Black, dirumuskan Q serap sama dengan Q lepas. Q serap adalah kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah akan sama dengan kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi. Pernahkah minum es teh? Mungkin lebih jelas kalau kita bahas suatu soal. Air yang suhunya 60 derajat Celcius dimasuki sebongkah es batu suhunya minus 4 derajat Celcius. Bagaimana menghitung suhu campurannya? Kita akan terapkan asas Black. Q serap sama dengan Q lepas. Es yang suhunya lebih rendah sebagai penyerap kalor memiliki persamaan M kali C kali delta T ditambah mL, L-nya adalah kalor lebur, ditambah M kali C kali delta T sama dengan kalor yang dilepas oleh air panas, M kali C kali delta T. Kalau kita uraikan, persamaannya menjadi M dikalikan C, delta T-nya adalah 0 dikurangi minus 4, ditambah dengan M, L
kalor lebur es ditambah M kali C kali delta T. Delta T-nya adalah TC dikurangi 0. TC-nya adalah suhu campuran. Sama dengan M dikalikan C, kemudian delta T-nya adalah 60 dikurangi TC. Ingat, TC adalah suhu campuran. Dan ini kalau kita teruskan, maka kita bisa menemukan berapakah besar suhu campuran TC. Untuk bisa membantu kelancaran nanti dalam penghitungan soal-soal, saya sisipkan adanya awalan prefix atau kelipatan dalam satuan-satuan. Saya sisipkan pemahaman tentang iota kelipatan 10 pangkat 24, simbolnya Y besar. Nanti misalnya tulisnya iota meter, berarti Y besar M. Kemudian zeta 10 pangkat 21, simbolnya Z besar. Hexa 10 pangkat 18, simbolnya E besar. Peta 10 pangkat 15, simbolnya P besar. Tera 10 pangkat 12, simbolnya T besar atau ini triliun. Kemudian giga 10 pangkat 9, G besar. Mega 10 pangkat 6, M besar. Kilo 10 pangkat 3, K kecil. Hekto 10 pangkat 2, H kecil. Deka 10 pangkat 1 atau DA. Kemudian awalan prefix yang lebih kecil ukurannya, desi 10 pangkat min 1, simbolnya D kecil, contohnya desimeter. Senti 10 pangkat min 2, simbolnya C kecil. Mili 10 pangkat min 3, simbolnya M kecil. Mikro 10 pangkat min 6, simbolnya mu. Nano 10 pangkat min 9, simbolnya N kecil. Pico 10 pangkat min 12, simbolnya P kecil. Kalau P besar tadi peta. Femto 10 pangkat min 15, simbolnya F kecil. Ato 10 pangkat min 18, simbolnya A kecil. Septo 10 pangkat min 21, Z kecil. Yokto 10 pangkat min 24, Y kecil. Ini tidak dihafal tapi perlu dipahami saja. Contoh konversi satuan. Ya, kita awali dengan 1 inci sama dengan 2,54 cm. 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 detik. 2 cm itu 20.000 mikrometer atau ditulis menjadi 2 kali 10 pangkat 4 mikrometer. 1 meter persegi sama dengan 10.000 cm persegi. Kalau ditulis menjadi 1 kali 10 pangkat 4 cm persegi. 1 meter kubik sama dengan 1 juta cm kubik. Dituliskan 1 kali 10 pangkat 6 cm kubik. 1 hektometer sama dengan 100 meter atau 10.000 cm. Maka 1 hektometer boleh ditulis menjadi 10 pangkat 4 cm. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Sama dengan 1 juta miligram. Kalau dituliskan 1 kilogram sama dengan 10 pangkat 6 miligram. 2 miligram sama dengan 0,0000002 kilogram. Sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 kilogram. Kalau dihitung angka di belakang koma ada 6, maka bilangan yang dituliskan notasi ilmiahnya 2 kali 10 pangkat minus 6. 5 kolom sama dengan 5 juta mikrokolom.
sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 mikrocoulomb. Satuan yang lain untuk satuan gaya. Untuk MKS adalah sistem meter kilogram sekon, gaya dinyatakan dalam satuan Newton. Sedangkan nanti dalam sistem CGS, gaya dinyatakan dalam din. CGS adalah sistem sentimeter gram sekon. 1 Newton 100.000 din atau dituliskan 10 pangkat 5 din. Satuan dari energi dalam MKS dinyatakan joule, dalam CGS dinyatakan erg. 1 joule 10 juta erg. Maka kalau dituliskan 1 joule sama dengan 10 pangkat 7 erg. Satuan tekanan 1 Newton per meter kuadrat. Kalau kita tuliskan dalam CGS-nya 100.000 din dibagi dengan 10.000 cm kubik. Sama dengan 10 din per cm kuadrat. Berikutnya 2 kg per meter kubik sama dengan 2000 gram dibagi 1 juta cm kubik sama dengan 2 gram per 1000 cm kubik, atau boleh ditulis sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 gram per cm kubik. 72 km per jam. Wow, biasanya mengendarai mobil agak ngebut. Itu bisa kita ubah, kita konversi menjadi 72.000 meter dibagi 3.600 detik. Maka 72 km per jam sama dengan 20 meter